Salam sejahtera, berkah dalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Vincentius Kreswidiatmo Cahyohernowo. Di sini saya mewakili Ketua Korbit Dosen Agama Katolik. Ingin menyampaikan pengantar mata kuliah Agama Katolik untuk semester ini. Mata kuliah Agama Katolik itu akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama, citra Allah, beriman dan meneladani Yesus Kristus, gereja Katolik, melanjutkan karya penyelamatan Allah, dan 100% Katolik, 100% warga Indonesia di tengah masyarakat. Adapun deskripsi mata kuliah Agama Katolik adalah mata kuliah ini wajib umum, artinya semua mahasiswa Katolik wajib untuk mengikutinya, karena apabila tidak mengikuti mata kuliah ini maka tidak dapat menerima ijazah ataupun lulus dari perkuliahan ini. Mata kuliah Agama Katolik ini mengkaji dan mendiskusikan mengenai panggilan hidup manusia menurut kitab suci dan membahas mengenai relasi manusia dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Selain itu, mata kuliah Agama Katolik juga membahas tentang agama, iman yang dihidupi dalam pluralitas negara Indonesia. Dan terakhir, yang utama yaitu membahas tentang Yesus Kristus, gereja, dan iman yang memasyarakat. Selanjutnya, tujuan mata kuliah Agama Katolik. Tujuan atau capaian kuliah Agama Katolik. Tujuan umum. Mahasiswa mampu memahami asal-usul dan tujuan hidupnya sebagai citra Allah. Yang kedua, beriman kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik dan dipanggil untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah di tengah masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mahasiswa memahami betul asal-usul, hakikat, dan tujuan manusia sehingga dapat membangun hidup yang lebih bermartabat. Berikutnya, mahasiswa juga dapat memaknai hidup beragama serta bersedia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain dalam menanggapi masalah-masalah aktual dewasa ini. Dan akhirnya, mahasiswa diharapkan untuk dapat hidup dan menghidupi karya sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagaimana ditulis dalam Alkitab dan diwartakan oleh gereja sehingga mampu menghayati hidup Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas perutusan mahasiswa sama dengan tugas perutusan gereja, yaitu terlibat aktif untuk ambil bagian dalam tugas perutusan gereja di tengah-tengah masyarakat menjadi 100% Katolik dan 100% warga Indonesia. Yang berikutnya adalah manfaat mata kuliah. Manfaat mata kuliah Agama Katolik bagi mahasiswa Katolik supaya mahasiswa Katolik dapat mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari, yaitu yang pertama, asal-usul, hakikat, dan tujuan manusia dengan hidup lebih bermartabat. Kemudian yang kedua, memaknai hidup beragama, membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain dalam menanggapi masalah-masalah aktual dewasa ini. Yang ketiga, meneladani hidup, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang keempat,
terlibat aktif ambil bagian dalam tugas perutusan gereja di tengah-tengah masyarakat dan menjadi 100% Katolik, 100% warga Indonesia. Kemudian dalam semester ini kami mengorganisasi materinya sebagai berikut. Ada 10 pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah agama Katolik ini. Dan dijabarkan menjadi 15 kali perkuliahan. Yang pertama, yaitu tentang manusia dan asal-usulnya. Lalu dalam subpokok bahasan dikemukakan asal dan tujuan hidup manusia. Yang kedua, manusia sebagai citra Allah. Dan ketiga, manusia dan hati nurani. Subpokok bagian yang pertama ini mengarah kepada manusia dan asal tujuannya. Yang kedua, pokok bahasan kedua yaitu panggilan hidup manusia. Dalam subpokok bahasan dikatakan manusia dipanggil untuk memuliakan Allah, memuji dan menghormati dan mengambil serta memuji Allah. Yang kelima, manusia dipanggil menjadi rekan kerja Allah. Ketiga, agama dan dialog. Di sini akan dibahas subpokok bahasan satu saja, yaitu tentang pluralitas agama dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, bicara fokusnya, yaitu tentang Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Di sini ada 3 subpokok bahasan, yaitu yang pertama, kitab suci, sumber mengenal Yesus. Kemudian yang kedua, hakikat kerajaan Allah sebagai inti dan wujud karya Yesus di tengah dunia. Kemudian yang ketiga, makna sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu pokok bahasan yang kelima yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam subpokok bahasan juga satu, yaitu tentang makna Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam iman Katolik. Selanjutnya pokok bahasan yang keenam, tugas perutusan gereja. Ini dijabarkan dalam subpokok bahasan yaitu tugas sebagai kononia, diakonia, kerugma, liturgia, dan martiria. Ketujuh, Maria dalam sejarah keselamatan. Dalam subpokok bahasan ketujuh ini, kita akan membahas Maria dalam kitab suci, perawan Maria dalam karya keselamatan. Pokok bahasan ke-8, iman yang memasyarakat. Di subpokok bahasan ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama 4 pilar tentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semboyan 100% Katolik, 100% warga Indonesia. Lalu pokok bahasan yang ke-9, iptek dan ekologi. Subpokok bahasan dibahas dalam 2 hal, yaitu iptek sendiri dan ekologi sendiri. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang moral dan masalah-masalah sosial aktual. Di sini subpokok bahasannya mengenai hal-hal yang aktual, misalnya korupsi, pornografi, free sex, aborsi, narkoba, HIV, dan AIDS. Bagaimana itu dipandang
dalam kacamata Gereja Katolik. Demikian organisasi materi mata kuliah agama Katolik dan pengantar keseluruhan mata kuliah agama Katolik, dan semoga para mahasiswa semester ini sungguh dapat memahami, mendalami, dan melakukan segala sesuatu yang sudah tercantum di dalam organisasi materi. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semoga ini semua berguna bagi semua. Salam sejahtera, berkah dalam